itu disebut salah satunya ya, karena ini ada drumnya, jadi kalau pakai itu bisa sampai salah satu nama dari bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Jadi ada kesempatan kita, kalau pakaian tadi boleh ya? Kalau pakaian itu boleh ya? Yang ini boleh ya? Kenapa pakai ini ya? Dicek. Yang ini mah enggak ya? Sama aja. Sama. Nggak usah pakai mic. Tarbiyah, bulan tarbiyah. Ramadan itu disebut salah satunya dengan bulan tarbiyah. Bulan tarbiyah itu adalah bulan pendidikan. Maka tepat kiranya Ramadan ini adalah merubah semua berkaitan dengan amal secara khusus orang tua sebagai orang tua, anak sebagai anak. Berarti berapa ini? Itu anaknya? 5. Berarti sudah sahur semua ya kan? Belajar. Anak saya kebetulan alhamdulillah usianya 5 tahun sama yang paling kecil. Jadi sudah mulai siap. Mari kita samakan. Satu dari sekian banyak berbahagianya kemudian berhasilnya Ramadan ini bersama anak adalah punya target. Kita sudah punya targetnya. Kemudian nanti kita challenge diri kita gitu. Ada nggak? Ada. Jadi sebelum Ramadan tuh targetnya anak tamat 30 hari. Kemudian target dari jam 05 sampai 12 apa gitu. Dari subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar. Waktu yang paling penting, waktu yang paling di situ Bunda harus berjuang bagaimana anak tidak memikirkan lapar ya. Kemudian dari asar sampai maghrib ada kurikulum. Kalau nggak ada kurikulumnya sama seperti keluarga besar, tidak akan berhasil mencapai tujuan. Sama dengan sekolah tidak punya kurikulum maka tidak akan berhasil. Maka keberhasilan jika tidak pakai kurikulum bisa berhasil, tapi keberhasilannya tidak jelas. Misal, anak kalau waktu sahur itu sahurnya dengan apa? Harus dengan apa? Sahur ya? Kalau misalnya kayak tadi dengan parenting yang sudah dilalui ya, dan itu Islamnya kan jadinya bahwa ternyata masuk Ramadan itu kan jadi orang sabar. Dan sabar itu masih ingat? Masih lupa? Sabar itu ada 4 cirinya. Yang pertama, orang sabar itu senantiasa menahan diri dari hal-hal yang dibenci. Bahasa Arabnya habsun nafsi 'anil makruh. Jadi orang yang sabar itu senantiasa dia menahan diri dari yang dibencinya. Kalau bunda-bunda dibentak sama suami benci, bukan sama suaminya kan, tapi sama bentakannya kan. Maka orang sabar tidak akan membentak karena anak juga tidak suka dibentak. Kemudian dibangunkan dengan paksa gitu. Sama seperti kita tidak suka dibangunkan dengan paksa, maka orang sabar tidak akan membangunkan dengan paksa. Yang kedua, abdul lisan anisyafwa. Orang sabar itu senantiasa menahan mulutnya dari mengeluh. Jadi masuk Ramadan itu sabar, senantiasa tidak mengeluh tapi bersyukur. Dan bersyukur itu menggunakan panca indera semuanya hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, sebelum yang ketiga, yang kedua ini insya Allah ya kita sudah berhenti mengeluh pakai mulut, pakai tangan. Sekarang pakai jempol. Jadi ngeluhnya pakai status ya. Ya kan kita itu orang-orang yang masya Allah kalau lagi tarawih gitu beres assalamualaikum harudangnya, terus beres lagi harudangnya, terus saja ngobrol dan harudangnya tidak akan pernah hilang gitu. Padahal udah wehulungkan kipas atau gegeber sendiri kan beres. Iya, daripada mengeluh gitu konsepnya. Dan kemudian itu menjadi dosa. Mendingan sudah bersyukur alhamdulillahnya masih harudang kalau kepanasan, masih dingin kalau
kehujanan, kedinginan, daripada kemudian kita pas dingin jadi kepanasan, kemudian saat panas kedinginan. Ya Allah, dikasih dingin protes, dikasih panas protes, dikasih sama Allah panas dingin, murian, sakit sudah. Maka pastikan bersabar itu menahan mulut dari mengeluh. Yang ketiga adalah al-mukabadah fi tahammuli. Orang yang sabar senantiasa tahu resiko. Kalau siam, tidak makan, tidak minum, resikonya apa? Lapar haus kan? Jadi, nah, ayo lah makan yang banyak biar nggak lapar, sabar ya. Ah, nih yang makannya banyak kita lapar nggak? Ini jam segini, udah mulai masuk jam 10 ini, wah udah lapar kan? Jadi kalau anaknya kemudian mikir nanti ngobrol sama bundanya, bunda bohong. Bunda bilang kalau aku makan banyak nggak lapar, ini lapar. Bunda bilang kalau minum banyak nggak haus, ini aku haus. Karena resiko dari tidak makan lapar, resiko dari tidak minum haus, dan itu dilalui. Jadi bukan menghilangkan rasa hausnya, dan tidak ada cara menghilangkan rasa haus kecuali minum. Yang kita lakukan adalah ayo nak sahur nak tertib, nggak usah pakai bentar-bentar. Kemudian sahurnya ditanya mau sama apa sayang sahurnya? Mau sama susu aja, kasih aja susu. Mau es krim aja, kasih aja es krim. Mau buah aja, kasih buah. Nggak usah pakai berat. Jadi betul, jangan sanggup lah. Karena masya Allah kita mikirnya kita kalau makan buah langsung punten, sakit perut gitu. Padahal anak itu kasih aja sudah. Dan itu tertib saudara. Anak 5 tahun sahur dengan kokok radit jam segini lari-lari. Ini bunda yang pakai makan nasi, telur buah, pakai ayam, jam segini ayam dulu lompatan. Kita masuk ke kasih gitu ada kurikulum kecil lah. Sahurnya kayak gimana gitu. Bahkan ada yang lebih detail lagi kan. Saya bangunkan anak harus diusap-usap. Kemudian ngobrolnya harus pakai sayang. Gak boleh bentak-bentak. Ditulis poinnya satu-satu. Kemudian selesai bangun, selesai sahur, di checklist dong. Alhamdulillah bangunnya sudah tidak pakai bentak-bentak. Kemudian sudah tidak pakai maksa-maksa. Tapi ini masih ada nih. Yang mana? Yang itu kalau ngobrol, ayo makan yang banyak biar gak lapar. Ganti kalimatnya. Nah, makan ya nak, insya Allah makanan yang kau makan hari ini, pagi ini akan dikuatkan sama Allah dan sampai maghrib. Jadi yang bikin kuatnya siapa? Allah. Itu yang terdengar oleh anak. Dan ternyata kita pun sama gitu. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan kita minimal kecil lah, kurikulum kecil. Ini sudah terlambat enggak? Enggak ada terlambat. Ini tanggal 14, berarti berapa hari lagi lebaran? Ya, karena kita orang Sunda masuk tanggal 1 juga alhamdulillah ya. Lebaran 29 hari lagi. Baru juga masuk lebaran kepikirannya. Baju belum, belinya sekarang hari ini ya. Jadi bikin kurikulum kecil aja. Karena memang masya Allah sekolah ada kurikulum baru tercapainya jelas. Di rumah tangga juga ada kurikulumnya, suami istri juga baru jelas. Termasuk untuk anak, karena yang ditanya tentang anak adalah orang tua ibu. Ibunya, bundanya yang akan ditanya. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan kecil aja, kurikulum kecil. Sekarang ada handphonenya, gampang ditulis, checklist, tulis, checklist, evaluasi setiap hari. Besok ganti lagi kalau misalnya tidak sempurna. Besok kurang, ganti lagi. Mudah-mudahan sehat bunda-bundanya, karena yang paling penting itu. Bunda kalau sehat, anaknya itu sehat. Kalau bundanya bahagia, anaknya ikut bahagia. Bunda 100% pokoknya anaknya tergantung ibunya. Ibunya rungsing, anaknya rungsing. Jadi kalau ada pertanyaan, bunda cari kuat, nggak usah nunjuk bapaknya. Langsung saya lagi sedih nggak? Tinggal minta cara dibahagiakan oleh suami. Nah, tinggal tanya, bunda bahagianya pakai apa? Kalau ternyata pakai itu, ya pakai transfer, pakai yang 100.000. Suka penasaran deh kalau 100.000 pinjam. Sekarang kita udah gaya ya, nggak pakai uang, nggak pakai gaya, baiklah. Ada, aduh, sih. Iya, satu-satunya uang yang ketawanya lebar itu 100.000 loh. Kita kan kalau kita langsung lihat ininya ya, coba teliti satu-satu gambarnya. Dan ini masya Allah 100.000 itu gambarnya. Ini yang dua ini presiden.
sama wakil ya senyumnya lewat. Iya, ke bawahnya nggak ada. Sok lihat fotonya. Aduh, mau itu dia. Ini Bapak mesti tamrin dong. Ini Bapak benar, Bapak mesti tamrin. Ada yang 50.000, 50.000 pun bawa. Siapa? Bapak Haji Juanda. Jadi ada jalan-jalan Juanda kan? Nah itu 50.000 Bapak jual sama aja kita. Senyum atau Aku juga baru mikir kenapa ini barang ini ini masih mending loh Bun. Yang paling parah yang lama, pati murah, Pak Bedok. Makasih. Ini susah Bapak Juanda senyum gitu. Ini teh kayak isyarat banget gitu. Ya, udah gitu dikasih teh kalau yang ini baru ternyata segini kan. Kalau sehari segini kan lumayan 3 juta dong. Kalau yang ini kalau yang ini susah itu senyum bisa nggak lebar gitu. Cheese gitu. Ya Allah nggak ada. Oh, pinter. Buat nanti simulasi lagi. Dan ternyata di Keropak Amal yang paling banyak reuni yang ini Bapak Husni Tamrin. Dia Keropak Amal, ada Keropak Amal kayak gitu. Kan masuk gitu. Terus kata Pak Husni Tamrin, siapa lagi nih aku baru sendirian. Ternyata masuk lagi Husni Tamrin. Kamu. Reuni akhirnya berdua. Terus ngisi lagi. Ternyata yang ngisinya Husni Tamrin semua. Oh berarti reuni Husni Tamrin. Terus yang terakhir ngobrol, udah lama di sini, udah dari tadi, dari pertama tuh yang ngasih 2.000. Terus yang paling gede juga 2.000, yang 2.000 terakhir lo ngobrol, ini dihadiri presiden nggak? Dihadiri presiden nggak reuni kita? Kalau tunggu aja, mungkin mudah-mudahan yang nanti ada turun presiden. Nah, jadi harusnya Keropak Amal itu transparan. Biar Keropak Amal lewat tuh 10.000 kasihan, ini reuni nggak ada presidennya, kasih presiden bahagia. Nanti mereka mau guna bahagia kalau 100.000 mending mana? Jadi memang sudah berubah. Sekarang mah AWWT minta hijau karena duit. Alhamdulillah, itu bukan materi realistis. Sekarang 100.000 dapat apa? Skincare itu mana? Sekali segitu kan nggak ada yang 100.000. Sekali itu langsung kan jagoan yang lagi gini-gini temanya. Ini ibu mau diapain lagi terserah. Itu kan susah ngobrolnya karena lagi gini. Terserah kamu kan. Ya udah terserah dokter aja. Pas gitu tuh langsung bayar 4 juta, bayar 5 juta ini wajar mahal. Tarai mahal. Ya. Siapa Pak? Bahagia. Dengan apa bahagianya? Dengan uang. Tinggal minta sama suami, saya mau uang 100.000, gas seharinya 100.000. Gak boleh tidak bahagia. Istri harus bahagia biar anaknya ikut bahagia. Nah, dimulai dari bangun tidur bahagiakan diri sendiri. Alhamdulillah perempuan itu bahagianya gampang banget. Bahagianya perempuan itu dengan scroll TikTok, terus scroll Shopee. Kalau lagi buka masak sendiri yang pedas, terus makan sendiri, selesai. Pernah begitu? Iya. Healingnya pernah gitu? Gampang sekali berarti. Ya Allah, lagi pusing. Ini ayah sebelah sudah lumayan sih saya kemarin di osrek simula. Nah, terus habis itu dimakan beres tuh. Ya Allah, bersyukur sama Allah. Healingnya kembali. Masak scroll Shopee dimasukin keranjang. Nggak dicek. Terus besok nanti stres lagi kan, capek lagi, masalah lagi. Dia lihat keranjangnya keluar ke terus ada yang healingnya tuh liatin baju gitu, buka lemari baju satu-satu, terus diturunkan, dilepas, diacak-acak, dilepas dulu gitu. Ada yang begitu. Alhamdulillah ya, perempuan mah healingnya banyak. Kalau laki-laki enggak banyak, cuma satu. Ketemu sama istrinya beres. Ketemu sama istrinya beres. Perempuan mah banyak cara menyelesaikan masalahnya. Laki-laki tuh udah tunduk sama ibu. Makanya kenapa
perempuan harus cantik di rumahnya karena suami tempat kembalinya hanya istri. Gak suka? Gak suka naonnya? Kalau siang itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan badan. Berarti cara berbuka itu boleh dengan minum, boleh dengan makan, boleh dengan Berhubungan badan. ini masih muda. Ini muda-mudanya kan masih para muda. Jadi yang muda-muda itu cobalah seperti di zaman Nabi. Ada yang bertanya kepada Nabi, Nabi boleh nggak berbuka dengan yang manis? Siapa yang manis? Istriku. Nah, apa kata Nabi? Boleh. Sip. Kalau minum udah biasa kan? Oh, udah makan udah biasa bala-bala kan? Kan tinggal yang ini dicoba sekali lah. Seumur hidup sekali. Tapi kan kalau hubungan badan nanti gimana sholat maghrib telat kena masih. Tuh kan, itu malah langsung kepikiran. Kalau udah sama perempuan itu tuh langsung kepikiran. Buka gimana kita main contoh ya kan? Itu mah saya sedang menjelaskan hukumnya dalam agama boleh. Ulah dipikiran, ulah praktek. Bukan kalau ujung-ujung ayo Ustaz pernah ya udah. Pokoknya masih penting pernah selesai gitu. Terus maghribnya kemana? Tentu kemana? Biasa aja. Yang penting buka teh ya. Ya maksudnya enggak langsung misalnya teh. Dia kan Aduh ya. Bikin kurikulum. terlalu cerdas. Checklist lah ya, bikin kurikulum, dan itu yang paling penting. Mudah-mudahan Allah mudahkan, karena kita nggak bisa menitipkan 100% ke sekolah. Di sekolah mas sebentar dan hubungannya juga terbatas. Anak dihadapi oleh miss di sini cuma 1 berbanding sekian. Kalau di rumah kan masing-masing 1 orang dengan anaknya masing-masing, paling 2, paling 3 gitu di rumah. Artinya maksimalnya pendidikan itu ternyata ada di rumah. Makanya yang hilang bukan pendidikan di sekolah, yang hilang adalah pendidikan di rumah. 2022 itu kehilangan 2 hal di Indonesia. Yang pertama fatherless, kehilangan sosok ayah, dan yang kedua adalah kehilangan kemandirian. Anak 5 tahun susah mandiri. Boro-boro 5 tahun ya, anak SMP saja masih susah mandiri. Bahkan mungkin anak SMP pun belum mandiri. Inilah kehilangan kondisi di Indonesia. Di Indonesia itu kalau tidak kehilangan sosok ayah, bapak ada, suaminya ada, tapi si anak sudah seperti yatim. Ada nggak akhlak anak yang bapaknya masih ada, tapi akhlaknya mirip anak yatim gitu? Itu di kehidupan ada. Jadi si bapaknya masih ada, anak belum yatim, tapi akhlaknya ini anak udah mirip yatim. Karena ternyata bapaknya tidak ada, sosok bapaknya. Terus si ibunya tidak bisa memposisikan sebagai ibu sekaligus sebagai bapak. Mungkin juga ada ngeluh di depan anaknya, atau udah manusiawi, betul. Tapi kalau diulang-ulang, anak sedang merekam, dan saat itulah anak tahu bahwa mengeluh boleh diajarkan oleh ibunya. Walaupun ibunya tidak mengajarkannya, tapi sudah menanamkannya. Dan itulah yang tidak terasa oleh kita, menanamkan, dan itu yang paling parah. Anak tiba-tiba jadi bisa ngeluh bukan karena orang lain, tapi karena kitanya juga mengeluh. Nah ini konsep kurikulum bikin aja sedikit ya. Semoga Allah mudahkan. Siap? Bisa dicoba? 5 menit sekarang bikin kurikulum. Baru saya lanjutkan ke sini. Liur kan kamar ini saja ngaji terliur. Akhirnya sampai sekarang jadi liur. Kudu itu kudu nulis ya. Apa saja ya. Gak apa-apa lah liur buat anak. Sedikit, kira-kira kurikulum targetnya apa? 5 menit 1 menit lah. Kelamaan Ya, kan? Kurikulum nih, kegiatan kecil lah ya. Apa gitu, pagi ngapain, terus kalau pas duhur habis jam 12 sampai jam 15 ya, dari jam 12 sampai jam 3 itu ngapain anak-anak di posisi kredit. Biasanya kan kita nyuruhnya bobo, kurang lebatan ayo bobo siang teh ibadah, jadi kan ngaco gitu. Nanti mau diajak ngabuburit gerak, pokoknya mau sampai keluar ancaman-ancaman ke anak. Nanti nggak akan diajak ngabuburit, mau dikasih hadiah mungkin kalau nggak tamat Ramadannya. Masya Allah, Allah aja lah ancam bu. Kalau sakit tinggal batalin, nanti ganti kodok. Kalau nggak mampu tinggal fikir kan gitu. Ini kita siap banget itu suara ayo, nggak akan dihadiah, nggak akan dikasih hadiah, handphonenya nggak jadi dikasih. Saya nggak pernah dijanjikan. Nah ayah tamatin saumnya ya, nanti ayah kasih nggak pernah.
dia saum mau tamat atau tidak, di ujungnya saya kasih hadiah. Nggak perlu pakai janji-janji. Ayo siapapun yang tamat hebat nanti dikasih hadiah. Terus kita teh ujungnya budak karena itu. Terus ujung-ujungnya nanti misalnya ibunya nggak ngasih, wah udah ini udah nggak percaya lagi. Udah anak mah terus disuruh dipuji dulu gitu, dibanggakan. Masya Allah anak mama hebat, sudah 11, 1, 2, 3, 6 sampai jam 6, jam 5 sampai jam 6 berarti. Jam 5 subuh sampai jam 12, berarti 7 jam kan. Tiba-tiba jam 1 anak minta buka. Nah Masya Allah, tadi loh udah lama 8 jam loh bisa sauna. Ini jam 3 tinggal 2 jam lagi. 8 sama 2 banyak 8 loh kan. Udah lama, ini tinggal 2 jam bentar lagi. Kuat insya Allah ya. Yuk main sama mama yuk. Main lah. Lari-lari. Atau main BP masih ada. Ada Bikin sendiri weh. Oh stiker, ngegambar, apapun ya. Terus nanti jam 3 haus, wah nanti udah mulai lagi jam 3. Kan kita yang harus cerdas gitu. Bagaimana caranya anak kemudian lupa ke situ? Di zaman Nabi sama, anak-anak tuh pada minta buka karena standarnya kalau siang itu ya haus dan apa? Udah biasa. Nah itulah bikin kurikulum kecil ya. Jadi kalaupun tidak sekarang bikin kurikulumnya, Bismillah kalau udah kelihatan wajah-wajahnya ini tuh udah pada ngalamun gitu ya. Udah kelihatan pada mikir nih nanti kurikulumnya saya apa. Ya jangan hanya kurikulum teh bukber di sini terus diupload bukber 41. Bukber 42 terus ini. Sekarang nanti sore bukber 14. Terus bantu ya kita tuh kayak hebat banget gitu bukber padahal biasa aja ada orang-orang yang semua bukber. Kalau bukber di rumahnya itu kan bukber buka bersama keluarganya. Terus kalau dia sendiri sama-sama bukber walaupun dia sendiri kan waktunya sama. Di Tasik adan sama Tasik berarti bukan kita buka bersama berarti. Menikot ribut sepedi bumi cuma di kita kan kayak gaya tempatnya kan buka di sini terus batur aing hoyongeun tadi nanti teu hoyong jadi ningali update urang jadi hoyongeun sanu dosa kurang mau update makanya jangan terlalu banyak juga di update ya yang penting-penting aja. Sudah selesai gaskan apa yang digaskan kalau yang ini apa yang digaskan bikin kurikulum kecilnya dilaksanakan insya Allah dimudahkan karena kita punya target anak itu aset paling besar. Uang habis bisa dicari lagi, anak habis ambil lagi. itu kalau rumusnya kayak gitu enak banget. Tenang ayah, nanti kan bisa bikin lagi. Seenak itu kah? Segampang itu kah? Enggak. Oh kalau mau nanya mau nama lagi? Udah enggak. Padahal nanti senangnya banyak. Makanya punten orang Cina mah sekarang istri-istri orang Cina mereka sudah tidak bisa melahirkan, mereka bikin dong alat khusus yang menggabungkan, nah itulah khusus membuat anak, ditabung semuanya supaya nanti semakin banyak orang-orang Cina ujungnya apa? Menguasai dunia. Jadi menguasai dunia itu kan caranya apa? Sing banyak, anak di mana-mana ke Arab Cina, ke Turki Cina, ke mana-mana Cina. Salah satu targetnya itu orang Indonesia habis padahal tadinya Indonesia itu diantara yang banyak anaknya itu 12, 14, 24. Sekarang berapa? 2. Berapa? 1. Berapa? Belum. Berapa? Enggak akan. Muncul ciri kan? Luar biasa sampai sengaja diiklankan supaya budak-budak tertarik. Nyanyian untuk budak-budak mah geulis wae. Padahal dalam hadisnya yang banyak anak itu yang cantik. Semakin banyak anak, semakin cantik. Terus digabungkan dengan penelitian. Iya ternyata dalam proses putan ngaheujeun itu lebih daripada skincare loh. Jadi ngaheujeun kita itu. Udah tarik nafas, ngeluarin itu udah paling bagus. Terus makanya ya saya kalau lihat istri kalau melahirkan cantiknya loh. Kenapa? Iya. Iya, melahirkan jadi pas tinggal gugur. Pas melahirkan bisa. Bagus. Siap, Bu? Kalau yang ini siapa, Pak? Enggak siap. Enggak. Ini buat tak urus. Yang ini aja satu tidak keurus, apalagi saya nambah lagi belum tentu.
Allah maha tahu, bisa jadi kalau jadi 3, jadi keurus semuanya, jadi 4, jadi keurus semuanya. Enggak, sayanya sibuk. Punten ya, saya sibuk apapun kita, ibu harus tetap ada. Dalam Quran ada 4, perempuan itu ada 4 sebagainya. Perempuan itu sebagai apa saja? 1 sebagai istri, 2 sebagai ibu, 3 sebagai pribadi, yang terakhir sebagai sosialita. Di Quran ini kira-kira ini mah kira-kira kan kita sudah masuk Ramadan baca Quran ya, banyak baca Quran gitu. Ini perempuan sibuk, laki-lakinya suami juga sibuk. Nah di Quran dipandu perempuan itu 1 sebagai istri, sebagai ibu, pribadi, sosialita. Ini kita yang pernah baca Quran kemudian diterjemahkan. Kira-kira lebih banyak menemukan sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pribadi atau sosialita yang paling banyak? Masya Allah. Sebagai ini. Baik. Udah? Nggak berubah? Belum berubah. Barangkali mau berubah? Udah. Kenapa nggak pilih sosialita? Karena kenyataannya kita lebih banyak bersosial daripada jadi seorang ibu. Apalagi sekarang dengan handphone, lebih banyak bersosial di media sosial daripada ngurusin anak. Ternyata Masya Allah di Quran yang paling banyak ini pun. Ini yang paling penting sebenarnya. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Aja sebenarnya begini ya. Ini nomor 4. Sudah kelihatan dari jumlahnya saja mana yang harus dipentingkan sebagai istri. Karena kalau sudah sebagai istri soleha, otomatis jadi ibu soleha. Jadi kalau begitu siapa yang salah? Istri atau suami? Suami. Saya coba nanya ke tukang sekolahnya. Nih kalau undang kayak gini parenting, yang diundang itu laki-laki atau perempuan, ibunya atau bapaknya? Kalau undangan orang tua. Orang tua itu 2 kan? Iya. Kecuali saya harus nonton, ini sudah nggak ada suaminya. Sibuk lagi kerja mencari nafkah. Nafkah apa? Lahir kan? Kalau nafkah batin beliau cari nggak? Karena di zaman Nabi mencari nafkah batin dengan lahir itu sama, seimbang. Misal kerjanya 1 hari 5 jam, maka nyari ilmunya untuk batin dia juga 5 jam. Di zaman Nabi tertib. Maksud saya gini, suatu saat nanti di mana-mana memang ini saya pernah sampaikan, kesedihan kalau sedang berhenti di mana-mana. Saya ngisi di sekolah-sekolah lain sama. Kalau yang diundang orang tua, wali murid, wali santri, yang hadirnya kenapa ibu-ibu? Pasti alasannya suaminya sedang bekerja. Maka carilah waktu yang setahun sekali, yang orang tuanya bisa hadir bareng. Setahun sekali. Kalau tidak bisa sebulan sekali. Untuk anak itu urusan penting, maka harusnya bisa izin ya Pak, saya ada urusan anak saya. Iya silakan, enak banget ya kalau begitu memang. Tapi nggak bisa dikain. Bisa nanti ya. Guys. Masalahnya ini bunda sekarang pengajian sama saya, terus tahu ilmunya sekarang, terus disampaikan sama suami, itu kayak gelas sudah terisi air dari teko, harus balik lagi ke teko. Saya dikulicurkan, gampang sudah bisa tinggal buka tutup teko orang kulicurkan. Tak eta muka tutup teko teh tersopan. Jadi kalau mau masukin lagi ke liangnya yang kecil, dan itu susah. Itulah laki-laki gengsi, nggak bisa dididik. Apalagi yang ngedidiknya siapa? Istrinya. Yang ngasih taunya istrinya. Aku teh pemimpin kamu lebih apa daripada kamu cek kurang 7.000 bari ini. Cek kurang laksanakan dari sama. Itu kan. Kalau gitu udah banyak aja alasan aja gitu, makanya hilang sosok kaya. Maka hadirkan. Kalau tidak bisa barang zuhur, asar, maka pastikan maghrib bisa bareng. Kalau tidak bisa maghrib, isya karena mungkin masih juga kerja, maka ada satu tempat yang paling mulia, subuh. Itu udah gak ada lagi kebersamaan kecuali subuh. Setiap subuh anak bercengkrama dengan bapaknya, dengan orang tuanya bernama ayah, dan kasih tahu di situ kekuatannya. Walaupun sibuk, aset paling besar adalah anak. Makanya banyak orang yang fokusnya nafkah lahir tapi batin lupa. Lahir batin tidak
penuhi. Harusnya dua-duanya, batin lahir ya, atau parentingnya dikasih judul orang tua tetap dalam kurung ibunya. Nanti cari waktu misalnya ahad khusus untuk, atau subuh sebelum sibuk. Ini keren loh, Ramadan itu orang bisa kuliah subuh tiap pagi. Ya Allah, keliling, nggak ada alasan nggak bisa loh. Iya, kalau nggak Ramadan enggak gitu, aneh. Makanya banyak di kita itu orang yang jadi Ramdhani semua. Nah, pernah dengar nama Ramdhani? Ramadhani atau Ramdhani gitu ya. Itu karena lahirnya bulan. Ternyata kalau dalam agama bukan. Kalau ada nama Ramdhani itu karena ibadahnya cuma Ramadan doang. Aslinya. Makanya saya sering nanya kalau ke anak yang namanya Ramdhani, ini maksudnya apa Bu? Itu pasti orang tua yang ngasih nama Ramdhani karena lahirnya Ramadan. Padahal ada makna lain Ramdhani dalam agama, yaitu orang yang ibadahnya cuma Ramadan. Saum ketemunya cuma Ramadan. Anak tamat baru 1 bulan Ramadan. Tapi kalau Senin Kamis dia nggak mau. Bahkan ibunya juga tidak mementingkan Senin Kamis anaknya. Karena kitanya juga tidak saum Senin Kamis. Itu disebutnya Ramdhani. Padahal kita harusnya jadi Robani. Pernah dengar nama juga Robani? Pernah ya? Nah kalau Robani yang ibadahnya setiap hari karena ibadahnya kepada Allah, bukan di bulan Ramadan saja, disebutnya Robani. Oke? Nah ini, walaupun sibuk, bismillah. Kasih kurikulum, tadi kurikulumnya termasuk kurikulum saya sibuk harus ada kurikulumnya kan. Dari jam 3 bangun ngapain jelas. Dari jam 5 sampai jam 6 ngapain. Terus dipasang punten. Kalau kurikulum kan sudah sampai jadwalnya. Di rumah ada jadwal sekolah yang di sini alfabet. Bunda-bunda bawa? Enggak. Jadi nggak tahu jadwal di sekolah apa. Dan nggak penting. Penting. Biar sinkron, maksudnya disimpan di rumah. Oh besok anak belajar ini ya, kasih tahu dulu sama anaknya. Itu mah SD ya biasanya kayak gitu ya. Oh padahal masya Allah SD mah sudah jadi. Cuma di kita SD baru mulai. Segera dicek. Nabi nyuruh kita ngajarin anak sholat usia berapa? Nah bukan, itu mah nyuruh sholat. Ulang ya? Iya, jadi Nabi nyuruh ngajarin sholat usia berapa? Di bawah 7 tahun. Nabi memerintahkan anak sholat. Kita memerintahkan anak untuk sholat dengan benar usia berapa? 7. Berarti selama 7 tahun, sebelum usia 7 tahun, anak harus diajarkan sholat yang benar. Kalau sholat yang benar, berarti bacaannya harus benar. Berarti baca Quran pun sudah diajarkan sebelum 7 tahun. Hanya di Indonesia kebanyakan baru SD baru belajar Quran benar, baru SD baru belajar salat benar. Makanya masya Allah telat. Nih kebayang dong kalau kita orang tua di rumah sudah didik anaknya belajar salat sudah benar salatnya, belajar Quran baca Quran sudah benar baca Qurannya, masuk SD pinter baca Quran, pinter salat. Nggak ada anak SD salat lari-lari. Mohon maaf saya dan semua sivitas pendidikan Indonesia menghilangkan itu. Jadi SD baru mulai, makanya disebutnya sekolah dasar kan. Padahal dalam agama bahasa Arabnya ibtidaiyah. Ibtidaiyah itu adalah permulaan belajar dengan benar dari semua aspek, dari sholat, dari baca Quran, itu paling penting nomor 2 ini. Sisanya itu mengikuti. Cuman saya dengan mudah-mudahan lebih senang kalau anak udah bisa ngitung, sudah bisa baca A, B, C. Quran mah nanti aja lah, anak mah bisa ini sekolah agama. Terus di Indonesia kalau urusan sekolah agama dengan sekolah ke sekolah umum, bayaran lebih cepat kemana? Sekolah umum. Lebih mahal sekolah umum atau sekolah agama yang sore-sore? Baik. Kemarin sudah lihat ada yang ada juaranya orang Indonesia. Hadiahnya berapa? 8 miliar. Kebayang gak? Cuman ada doang, tapi hadiahnya. Nih kalau di kita ada lomba adan, nih di kita kalau ada lomba adan pun, nih kita mengadakan lomba adan Agustusan atau Ramadan ini nih biasanya ada lomba-lomba kan, baca Quran, ada hadiahnya naon sok, udah ketebak pasti. Buku, terus anaknya dengan buku aja udah bahagia banget kan? Yang penting mah anak bahagia, tada kitanya juga ngomongnya kayak gitu. Kenapa yang penting bahagia? Lihat di Arab Saudi yang namanya adan lomba, hadiahnya segede itu karena menghargai orang yang adan. Di Indonesia mah kadang-kala yang adan tidak dihargai.
Kenapa menghargai ngadan? Kebayang gak bun? Bunda jadi sholat, jadi bangun, jadi sadar itu sholat, itu gara-gara yang ada pahalanya. Kebayang gak orang yang ada? Kemudian ada yang ke masjid 1 orang, 2 orang, 3 orang, 300 orang dong ke masjid, maka yang ada mendapatkan pahala sholat 300. Makanya nanti di akhirat orang yang ada masuk surga. Hadiahnya 8M. Gede-gede deh. Itu sampai kayak gini, dia ada 5 menit, Allahu Akbar, menang juara 1, truk langsung balik kan, truk gini. Yang tadinya miskin jadi burha, kaya banget, 8M. Terus yang baca Quran, bagus bacaannya 12M. Di Indonesia yang bagus bacaan juara itu paling ya. Hadiahnya apa? Umroh. Umroh berapa dulu? 30 juta doang. Misalnya kayak gini, udah nak punya orang tua nggak? Nak punya, ya udah bawa ayah ibunya ya untuk umroh ya. Jadi 30 120 juta, 90 juta. Terus misalnya tetangganya bawa 10, tetangganya di bawah 10 dong buat umroh. Berarti berapa? 300 juta tambah 190, 390, 400, 500 juta lah. Gede kecil? Bagi kita gede kan? Tapi punten, kalau sebuah negara menghargai penghafal Qurannya, menghargai imam masjid dan yang adanya, maka akan barokah negaranya. Maka lihatlah sekarang Arab Saudi tidak pernah kehabisan uang, tidak pernah kehabisan nutrisi kehidupan. Indonesia itu nutrisinya gede banget, banyak banget, tapi bukan milik orang Indonesia itu. Karena salah satunya pun penghargaan terhadap yang baca Qurannya tidak seperti hebat di sana. Kebayang dong, imam Masjidil Haram lebih besar gajinya di Arab itu daripada pejabat. Jadi imam masjid di Masjidil Haram dan Nabawi itu gajinya gede banget. Dan rumahnya ada peru khusus, peru imam Masjidil Haram. Jadi kalau kita umroh itu pasti lewat perumahan, dan perumahan itu adalah perumahan imam masjid, dan mereka haram punya istri satu. Ya itu mah disampingkan lah ya, cuman ya, kita nggak usah mikir itunya, cuman ini teh petunjuk kalau sudah hafal Quran, sudah hafal hadis, jadi imam, rumah besar, uang banyak, masa cuma satu? Akhirnya disuruh tuh, nggak boleh mereka cuma satu di sini. Jadi istri mereka itu 2, kalau tidak 3 sampai 4 istri sini. Imam Sessudes gitu itu 4. Cuman kita nggak pernah tahu gitu, dan memang karena Arab biasa ya, jadi yang begitu teh biasa, beda dengan kita. Tapi kita juga sebenarnya tahun 50-an biasa. Jadi tahun 50-an yang nikah lebih dari 1 itu biasa. Cuman kesini karena ada paham feminisme yang dikembangkan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, jadi nggak biasa, jadi aib gitu. Gitu ya, kita tidak bahas itu. Sudah selesai? Itu jadi ngahulong ya. Shock. Itu masalah kita kadang-kala anaknya jadi nggak tertarik gitu loh untuk adan, karena nggak ada apresiasi. Terus anak jadi nggak tertarik dong baca Quran, hafal Quran, karena apresiasinya kecil. Coba kalau apresiasinya seperti yang terjadi seperti itu, wah keren, luar biasa. Mudah-mudahannya Allah mudahkan. Itu bagian 2 ya. Anak itu sibuk atau ibunya nggak sibuk, anak mah nggak sibuk. Nah ini yang kedua, mudah-mudahan kurikulumnya jadi, nanti kita jadi tahu kalau sibuk kayak gimana. Mudah-mudahan ujungnya kita bisa tertib bersama anak-anak kita selesai sahur nih. Lebih dari itu, kita juga ingin meyakinkan bahwa anak-anak ini cerdas. Tidak ada anak lahir yang tidak cerdas. Semua anak cerdas. Semua anak lahir dengan kecerdasannya masing-masing. Maka tugas orang tua mengetahui kecerdasan anak itu. Dan itu ada di rumah. Aneh misalnya, kalau orang tua tidak tahu kelebihan anaknya. Itu harusnya bapak tuh yang tahu banget, nih anak saya yang 5 gini gitu. Makanya belajar melihat anak 3 beda-beda kan sifatnya. Yang ini mah gini, yang ini mah gini, yang ini mah gini. Terus kalau yang baiknya, itu masih gak mama. Tiba-tiba, dia mah bapak ya, dia masih gayana. Padahal kan kerja bareng itu teh. Jadi kalau ada melihat begitu itu teh dari dua-duanya. Maka maksudnya perbaiki dua-duanya udah gitu loh. Maka ada konsep yang kita tidak bisa seutuhnya menitipkan kepada siapapun, apalagi dititipkan kepada puntennya pegawai. Bu, bunda kalau orang di rumah
Itu guru bukan? Ulangi, kalau orang di rumah tuh guru. Ini kita bicara selain anak ya, guru ya. Berarti kalau guru dia harus ngerti tuh. Ayahnya itu guru, ibunya guru, punten padahal di bumi ge harus guru. Di zaman Nabi itu punya pembantu, Nabi itu punya pegawai, dan semua pegawainya paham apa yang dilakukan oleh Nabi. Kalau Nabi tidak ada, maka dititipkan ke pegawainya, dan pegawainya tahu apa yang harus dilakukan seperti yang harus dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan memahami dia, enggak. Di briefing dulu dong. Nah gini, bibi begini. Nah ini anak kalau ke anak kayak gini. Misal ngomong nggak boleh dimulai kecuali harus minta maaf dulu. Mohon maaf, adek bawain gelasnya. Ujungnya terima kasih. Kan melatih kalimat itu kita sudah diajarkan. Kita sudah biasa, si bibi nggak biasa. Maka harus diajarkan karena bibi saat orang tuanya nggak ada, dia pun jadi guru. Maka kadangkala apa yang diajarkan orang tua jadi hilang. Hanya gara-gara ada satu orang yang di rumah tidak jadi guru. Bisa jadi bukan si bibi tapi si Aki. Oh, banyak yang better dengan akinya, banyak yang better dengan ininya. Kita teh udah tertib ngobrol, nggak boleh main HP, sudah nuru anak teh. Datang Aki, nah Aki handphone. Nini HP. Beres bu, apa yang ibu ajarkan, anak sudah tertib. Bu Aki, ku Nini. Makanya kadang-kadang bu, itu juga kekurangan. Makanya punten. Untuk jadi ibu bapak ada pelajarannya, untuk jadi menantu ada pelajarannya, untuk jadi mertua ada sekolahnya, dan untuk jadi kakek nenek juga ada sekolahnya. Termasuk sebagai orang tua saat anak menikah jangan banyak ikut campur, bahkan sama sekali jangan ikut campur. Terserah anaknya karena rumah tangganya sudah lepas dengan kita. Di kita masih ada pihak ketiga, dan pihak ketiganya ternyata mama bertuanya. Betul memang tidak ada yang betah di Untuk bertua. Istana mertua. Iya, istana mertua gak ada yang betah. Karena memang perintahnya walaupun diguguk yang jelek asal tetap rumah suami betah. Kan gitu katanya ya. Padahal mah suami istri mah tergantung suami we. Jadi samina wa atona, aku mah terserah kamu, aku suruh dimanapun aku mah siap. Benar. Ya udah sama mama ya. Bapak kan sudah nggak ada, jadi temenin mama boleh. Ulah kita. Padahal itu tinggal ya siap. Sampai nanti hubungan mertua dengan anak menantunya itu harmonis. Teteh biasa jajak mama pengawasan tuh siap jajak ngawas. Mah, abi mah tengiring ngawasnya pada malam kayak dijemput deui. Harmonis. Mama hoyong belanja biasa jajak teh biasa. Jajak doang dong. Jajak doang. Terus nanti kan ada lah yang namanya tawar gatra mah yang pas dulu teh mama pada jajak belanjana atau terus aya teh acan. Iya kan pasti di pangkain mah beli caya mah terus we wartos ka tukang etana ka kasirna teh dibayar pun anak gitu. Saat sudah budak apa siapa kita? Nah ini ya, makanya jangan pernah menitipkan seutuhnya kepada siapapun, termasuk ke sekolah. Karena di sekolah mah anaknya banyak, bukan satu orang. Saya pernah 1 tahun Bu, rame dengan polisi. Lama setahun, ada anak garelut, gebuk-gebuk kan udah maharere. Tapi pas uing biru, langsung dong ibunya biru. Ayo ke polisi, ayo ke rumah sakit dipisum. Tapi saya besoknya dipanggil dong ke Kapolres. 1 tahun aku abis ngurusin eta, dan ujung-ujungnya mah anak ya. Kalau punten garelut Bu, terus bermasalah sampai ke kepolisian dibebaskan, dan masih di bawah umur. Saya jadi tahu lama gerak eta. Apa? Ayo aku teh kemana wae? Saya kepala sekolah. Ayo kurikulumnya mana? Kurikulumnya jelas. Nah, eta udah kali saya tidak guru yang ayangan mam atau ada teh ke arah mam gitu. Jadi orang gurunya sedang pada makan, anak-anak juga sedang makan. Kan selesai makan biasa minggunya budak mah 4 hari luluh patah pagebu-gebu. Kita sedang makan dekat kontrol dekat tinggalin memang.
satpam kaya nih, masya Allah, jadilah itu. Karena memang dulu yang saya rasakan kita sekolah itu dulu gunawan biru gelutnya, maneh mah, maneh mah. Ditambah ada ibu kalau so kita tekan alumni kayak gitu dulu teh. Di kita tuh di sekolah udah berantem. Kita gunawan baju kalau korek gelut kena ya Allah dicari. Jadi dulu mah kalau kita bermasalah di sekolah bukannya didukung sama orang tua. Ditambah pasti pikirannya ini anak yang salah. Ini pasti budak gak bener nih gitu. Jadi tambahin lagi supaya tetap adab ke gurunya ada. Sekarang masya Allah kadang-kadang kan adabnya jadi hilang. Bukan 1-2 kan? Yang gurunya dipenjarakan gara-gara saya. Ya Allah, sejak kapan itu gak akan barokah ilmunya? Walaupun benar gurunya salah dalam konsep pendidikannya gak seharusnya seperti itu, tapi guru tetaplah guru. Maka bisa hilang itu gak barokah itu ilmunya. Kalau gak hari itu, hari besok-besoknya itu. Maka masya Allah ya, itu anak saya di TK ayun-ayunan dong Bu. Dia bagian dorong. Bagian dorong dia nggak lari, diem. Lucu berarti kakak cicing dia langsung kata di sini Bu sobek. Di sini, jadi di kaputnya di sini, terus di sini. Nah. Terus siapa yang repot? Guru semua kan. Gak tahu karena nggak tahu ya namanya juga lagi main kan ditinggalin. Yang jadi masalahnya ditinggalin guru. Ditinggalin cuma posisinya begitu dan dia lepas nggak mundur. Langsung kan darah langsung dibawa ke UGD. Pas di UGD bapak anaknya ke UGD. Oke. Yang tugas saya adalah mengingatkan istri saya. Anak kecelakaan. Kalau mungkin oke. Kalau mungkin oke. Jadi gitu. Awas ya. Kalem ya. Iya, kalem. Kita langsung ke rumah sakit karena di tempat yang berbeda kita ke sana. Ya udah tugasnya kalem. Nggak usah nanya-nanya dulu. Deketin anak dulu, perhatikan ya udah kita temenin lagi dijahit. Tapi pas dijahit itu susah. Mata Bu. Akhirnya langsung konfirmasi gimana? Ini mah harus di anestesi Pak. Ya udah, ayo kalau bukan yang nangis terus bukan saya, yang nangis terus bukan istri saya, yang nangis terus gurunya sesakola kita. Semuanya nangis terus. Siapa dituntut biar atau apapun gitu ya terkaitan dengan itu. Karena saya dari awal menyekolahkan anak saya itu hanya sebatas bagian penambah dari ketidaktahuan saya untuk mendidik anak saya di usia ini. Maka dititipkanlah di sekolah. Maka sejatinya saat saya menitipkan ke sekolah, saya sudah yakin, masya Allah, saya titipkan kepadamu ya Allah, tapi tempatnya di sekolah. Maka lindungi dia ya Allah. Kalaupun pada ujungnya ada kecelakaan ya Allah, ini takdirmu ya Allah. Itu dan benar Bu mengajarkan itu untuk saya sendiri. Itu luar biasa dan kejadiannya sama anak saya. Duh, saya bisa Bu kayak wah gitu ya. Ibu teh ngapain sih? Ibu teh kerjanya ngapain? Anak saya tuh. Atau misalnya foto di-upload ya, inilah gitu misalnya. Dan ternyata misalnya ujungnya apa? Kalau ternyata kita memuliakan diri kita, memuliakan orang lain, tidak langsung just salah orang lain, karena pasti salah anak juga. Kenapa dia nggak mundur? Cuman kalau saya nyalahin anak juga kan, kayak teh, kenapa nggak mundur? Mah nyeri, dicarekan. Saya udah aja masalah, nah nggak apa-apa ya, saya nggak usah nangis ya. Teteh buat tak nangis nih budak teh, udah mulai bukan sadar ya. Terus ujung-ujungnya di anestesi, wah baru tuh orang tuanya nangis ninggalin rumah Bu. Berbeda TSS apa namanya. Terus di kampus selesai dan ada bekas itu. Dan ini bagian yang betul. Boro-boro di sekolah, Bunda di rumah bisa jaga 24 jam nggak? Kalau sedang tidur bisa nggak? Saya mau pernah tuh. Saya di posisi kanan tidur, istri saya sebelah kiri, anak saya di tengah. Budak kurang. Ya Allah, saya tadi kanan tidur teh, istri saya di kiri, anak saya di tengah, jatuh kanan. Ya dia lagi kanan kan, murah dong, nangis terus berhenti nggak mulai. Iya rumah tidur kuat, iya kamu tidur rumah, nah ibu udah rumah aja lah mana ya. Biasa bagi Allah gitu, kalau sudah kejadiannya nggak mungkin tidak.
termasuk selamatnya. Kalau waktunya selamat, pasti selamat. Maka disilahkan, nawaya itu kan semuanya karena Allah, bukan karena siapapun. Mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Termasuk ada bagian yang penting kita di sekolah ini sama-sama, saya, Anda, semuanya ini sinergi antara sekolah dengan rumah, maka hasilnya pasti keren. Kalau ada sinergi, yang enggak keren itu kalau nggak sinergi antara sekolah dengan orang tua. Maka kenapa ada penting biar sinergi ya. Mudah-mudahan siangnya bisa tamat dan saya lihat ini pasti banyak pertanyaan. Biar waktunya agak leluasa, kita tanya jawab saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas, boleh pasang ke gue. Ngomong seri ya. Ustaz tadi teh yang sabarnya baru 2. Nungguin ya. Nah, jadi ada pertanyaan, hari sabar berikutnya apa? Yang tadi satu lagi. Terakhir sebelum saya lanjutkan yang sabar itu ada 2 lagi ya. Bunda pernah lihat film India? Baik. Temanya apa kalau film India? Biasa yang ditonton Bunda? Percintaan. Kalau saya paling senang itu pendidikan. Jadi di India itu ada film pendidikan yang walaupun mungkin berlebihan, tapi itu jadi motivasi besar. Kayak ada filmnya Salman kan gitu, yang si Ihsan, nggak pernah tahu ya. Jadi si Ihsan itu kalau belajar nggak bisa fokus. Ihsan itu kalau orang lain nulis dia nggak bisa nulis. Terus kalau orang lain menjumlah dia nggak bisa menjumlah. Karena semua angkanya terbalik. Apa itu? Nah itu. Anaknya Deddy Corbuzier ya. Aska ya sama ya. Kayak Aska. Ternyata di posisi begitu semua guru kamu bodoh semua guru. Datanglah guru baru dengan cara mengajarkan yang baru. Ternyata anak ini baru bisa baca, baru bisa paham kalau dia menggambar dulu. Jadi kalau menggambar dia fokus. Dan gambarnya lebih hebat daripada yang normal gitu. Ini petunjuk bahwa ternyata semua anak punya kelebihan masing-masing. Kita lanjut dulu. Cair. Nomor 3, sabar itu adalah al-muqabadah fi tahammuli. Selalu siap dengan risiko. Orang yang sabar itu tahu resikonya. Resiko kalau pengajian itu ngantuk, panas, gerah. Tapi orang sabar akan pengajian. Sama seperti siam. Apa resikonya kalau puasa? Haus, lapar. Maka orang sabar akan puasa. Kalau berumah tangga, apa resikonya? Banyak perbedaan. Maka kita tetap berumah tangga karena orang sabar tahu resikonya dan dia siap menghidupi resiko itu. Dan setelah lama menikah, kita jadi paham bahwa ternyata kita menikah tidak sedang menikah dengan orang yang sempurna. Bahkan 50% nggak ada yang cocok. Sampai ada yang ngomong, ini bukan tipe hanya suami saya. Terus ada yang benar, itu luar biasa. Saya menikah sama suami bukan karena cinta. Sudah berapa tahun? 16 tahun. Tapi nggak karena cinta, itu keren banget. Terus ditanya, kenapa menikah? Yang penting dia tanggung jawab untuk saya dan keluarga saya. Itu lebih utama daripada cinta. Karena mungkin cinta bisa ditumbuhkan. Terus saya nanya, benar cinta bisa tumbuh? Itu anggap aja. Berarti bodoh dia mah. Harusnya bisa menumbuhkan cinta. Kalau ternyata sudah menikah, tugasnya adalah menumbuhkan cinta di setiap saatnya. Makanya honeymoon itu tiap hari. Bagaimana cara menumbuhkan cinta setiap hari? Dengan berbagai macam cara. Salah satunya menjaga rahai, menjaga badan, harus siap olahraga. Abi mah kumah Allah we abi mah. Aku ikhtiar dulu baru kumah Allah hasilnya. Terus kalau ditanya tadi kamu mama ngapain
olahraga kayak gitu habis-habisan. Ayah ya, ayeuna kamu teh ngobrol gitu dah aku masih muda. Jika bertambah tua mah kalau aku tidak olahraga bakal rusak. Jadi ini teh supaya saya sehat aja. Ya, nanti kalau sehat maka tetap bisa bantu ayah memberi gitu. Jadi saya yang ngurusin gitu. Jadi ternyata ada tertib di mana Allah Maha Kuasa atas segalanya. Jadi udah anak mah punya kelebihan masing-masing, kita tahu resikonya. Maka anak kelebihannya ngegambar berarti habiskan krayon udah di situ. Walaupun ada beberapa hal yang saya tidak setuju ya kayak playgroup apa bahasa kita. Oh, berarti bahasa Indonesia grup bermain, kelompok bermain. Jadi budak ke sekolah saya sudah diajar tapi badai itu yang saya nggak setuju. Anak memang waktunya main kalau kecil, tapi kalau main-main terus itu mainnya sampai seperti saya dan ibu-ibu sampai hari anak ulin mainnya dong kayak gitu. Karena dari kecilnya main. Orang Jepang memang dari kecilnya belajar. Makanya sampai sekarang kebiasaan membacanya kuat kan? Karena belajar terus. Dan itulah yang sebenarnya diajarkan oleh kami. Anak kecil itu kita kadang-kadang lagi gak usah diajarin dulu anak teh ibadah. Maksudnya kalau ada playgroup anak belajar tapi sambil bermain bisa nggak? Nggak bisa gitu. Masa bari main bari diajar rese. Harus fokus, kita aja yang fokus tengah-tengah ya. Kamu bari main atau mau masuk. Jadi ada poin di mana kita masukkan pendidikan tidak dengan bermain, tapi kasih adabnya. Nah, kalau sedang belajar duduk ya. Walaupun anak tidak mendengarkan, hakikatnya dia dengar. Nah, kalau belajar duduk ya, jangan berisik ya. Walaupun anak berisik, tapi dia dengar dan dia sudah tahu adabnya. Nanti di rumah dikasih tahu. Nah, kalau belajar, kalau ada yang ngomong diam ya, dengerin ya. Baru nanti kalau disuruh ngomong ya. Di sekolah gitu, di rumah juga gitu. Gitu sih dari. Jadi jangan terus-terusan kita tuh udah kamu belum bisa baca, enggak, lebih bagus akhlak dah sebenarnya. Baca bisa tapi tidak berakhlak. Nulis bisa tapi tidak berakhlak. Capek ya. Mendingan dia nulis, dia bisa baca, bisa nulis, bisa ngitung dan berakhlak. Maka insya Allah ini yang sedang kita temukan di hari-hari ini. Yang kelima yang keempat, sabar itu selalu menunggu pertolongan dari Allah saja. Jadi kalau kita orang sabar, selalu menanti hasilnya dari Allah, bukan dari manusia. Jadi kalau dari manusia mah bisa salah. Makanya banyak yang protes ya. Nah, ranking hijrah seeta bisa pelatih bisa. Dan harusnya anak saya bisa begitu. Karena memang kita menyekolahkan anak bukan karena itu, tapi karena hal lain yang lebih dari itu. Apa Bu? Kewajiban kita tuntas. Kalau tidak tuntas, maka kewajiban kita akan dipinta pertanggungjawaban dan kita berdosa. Mudah-mudahan menyekolahkan kita adalah sebagai tuntunan dari Allah untuk kita menyelesaikan kewajiban kita di sekolah dengan di rumah. Tolong sinergikan. Harus tahu kurikulum di sekolah, maka kita pun bikin kurikulum di rumah. Ada jadwalnya. Adek, teteh, ini jadwal di rumah ya. Jam 3 kita bangun tahajud. Jam 4 kita baca Quran semuanya. Ditulis semuanya, ada jadwalnya. Dibagi masing-masing, ditempel di kamar masing-masing. Jam 5 kita subuh ya nak ya. Setengah 6 kita siap-siap mandi semuanya. Jam 6.30 kita sarapan. Jam 6.45 kita berangkat sekolah. Terus nanti semua kasih jadwal. Itulah yang dimaksud kurikulum. Mudah-mudahan Allah berkahi kita bisa duduk bersama keluarganya, kemudian bikin kurikulum kecil sampai ada jadwalnya. Termasuk nanti kan ada jadwal libur keluarga. Kemudian nanti ada jadwal evaluasi keluarga. 1 tahun sekali evaluasi keluarga. Ditanya, mama kelebihannya apa? Coba dari AA, dari teteh apa? Tulis. Ayah kekurangannya apa? Kelebihannya apa? Tulis. Sekarang ayah dan mama ya yang tulis kekurangan AA dan teteh. Tulis. Nggak usah diomongin, tulis, tukerin. Bikinlah satu tempat atau nggak usah bikin tempat. Carilah tempat yang nyaman di hotel kayak di mana kayak 1 tahun sekali duduk di situ. Jadi ke hotel itu bukan hanya tidur, tapi evaluasi. Terus nanti ngomong dibacain oleh ayahnya kekurangannya ini. Kita mudah-mudahan ya tahun depan dilebihkan sama Allah ya gitu. Sip ya. Panduan bukan artis. Ini mana mau kayak keluarga si Eta. Jangan. Panduan Al-Quran dan hadis. Panduannya Nabi Muhammad SAW. Selamat bertanya, selamat melaksanakan apa yang sudah kita pelajari untuk saya dan mudah-mudahan semoga Allah mudahkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.